warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pelanggaran HAM. Pertama-tama kita harus tahu apa itu pelanggaran HAM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 6 mengatakan bahwa pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh individu atau instansi pemerintah atau negara atau instansi lainnya terhadap hak asasi manusia. Kapan pelanggaran HAM itu muncul? Pelanggaran HAM muncul ketika kita melakukan sebuah tindakan yang menurut kita itu sepele. Misalnya, contohnya mengejek teman, menghina teman, mengata-ngatain teman. Tindakan-tindakan tersebut yang menurut kita biasa aja, bisa jadi itu adalah awal munculnya HAM-HAM yang lainnya. Bisa saja muncul HAM-HAM lain seperti penyiksaan, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pelanggaran HAM ringan dan yang kedua ada pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan itu apa? Pelanggaran yang tidak mengancam nyawa atau jiwa orang lain. Tetapi pelanggaran ini tidak boleh dianggap remeh. Karena bisa saja jika pelanggaran HAM ringan ini dibiarkan, itu akan semakin parah dan tidak bisa ditanggulangi. Bahkan bisa saja muncul pelanggaran berat. Contohnya kelalaian administrasi rumah sakit atau misalkan kelalaian administrasi publik. Terus yang kedua ada pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran HAM yang dampaknya itu dapat mengancam nyawa atau jiwa seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, disebutkan pelanggaran HAM berat dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terus bingung kan apa penyebab pelanggaran HAM? Ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal yang datangnya dari dalam dan yang kedua ada faktor eksternal yang datangnya dari luar. Nah, faktor internal itu terdiri dari pertama sikap egois atau sikap individualisme, di mana sikap egoisme ini merupakan tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk mengutamakan dirinya sendiri, sehingga untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri akhirnya dia tidak memedulikan dan menghalalkan segala cara sehingga tidak memedulikan hak orang lain dan merugikan orang lain. Terus yang kedua, kurang paham tentang konsep HAM. Jadi banyak nih orang-orang khususnya di Indonesia, khususnya juga di luar negeri, mereka berpikir bahwa HAM itu hanya berlaku di negaranya saja, tetapi tidak berlaku universal. Ini yang salah diartikan setiap orang. Makanya kita harus paham bahwa HAM itu bersifat universal. Ketika kalian pindah negara atau berada di negara lain, HAM itu tetap sama, berlaku di seluruh dunia tanpa terkecuali. Terus tidak seimbangnya HAM dan juga kewajibannya. Jadi banyak orang yang hanya menuntut HAM-nya tetapi tidak melaksanakan kewajibannya. Terus yang keempat, rendahnya kesadaran HAM. Jadi banyak juga orang yang sudah tahu bahwa HAM itu penting, bahwa sudah ada peraturannya kalau melanggar
HAM akan diberikan hukuman sekian tahun penjara atau denda, tetapi mereka tidak sadar dan tidak mempedulikan hak-hak orang lain. Dan yang terakhir, sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran ini juga sama, mereka tidak memedulikan dan acuh terhadap hak orang lain dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Terus ada faktor eksternal yang datangnya dari luar. Ada beberapa penyebab. Yang pertama, ada penyalahgunaan kekuasaan. Ya, karena seseorang punya kekuasaan yang tinggi, akhirnya dia menyalahgunakan kekuasaannya dan merugikan serta melanggar hak orang lain. Terus yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Seringkali ketika ada suatu pelanggaran hukum, aparat hukum seakan-akan tidak peduli terhadap pelanggaran tersebut. Contoh paling sederhana ialah membuang sampah sembarangan. Bisa jadi jika hal ini terus-menerus terjadi, bisa saja pelanggaran HAM juga terjadi. Terus penyalahgunaan teknologi. Ini juga bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Kenapa? Karena teknologi yang segitu canggihnya disalahgunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau kepuasan dirinya sendiri. Misalkan komen-komen yang jahat ke orang lain, padahal orang lain malah sakit hati ketika dikomen jahat. Tetapi untuk memuaskan hasratnya, dia tidak peduli atas hak orang lain. Ini juga tidak diperbolehkan dan dapat menyebabkan pelanggaran HAM. Terus kesenjangan sosial atau ekonomi. Semakin banyak orang-orang kaya, tapi semakin banyak pula orang-orang yang kurang mampu atau miskin. Ini bisa menjadi penyebab pelanggaran HAM, di mana orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki status ekonomi yang tinggi tidak memedulikan orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, poin terakhir di sini ada beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia beserta solusi penyelesaiannya. Yang pertama, ada peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada tahun 1984 antara aparat dengan warga yang berawal dari masalah sara dan unsur politis. Akibat peristiwa ini, Tanjung Priok pada saat itu disebut sebagai The Killing Field. Pada peristiwa ini terjadi pelanggaran HAM, di mana ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Solusi penyelesaiannya, karena peristiwa Tanjung Priok merupakan pelanggaran HAM yang bersifat berat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan HAM dan menjatuhkan pidana kepada pihak yang bersalah, serta mempertegas peraturan mengenai sara dan unsur-unsur lain agar lebih dihormati. Yang kedua, tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 saat ribuan mahasiswa menggelar Long March atau aksi
demonstrasi ke gedung DPR untuk menolak pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden. Dalam peristiwa ini terjadi pelanggaran HAM di mana 7 orang tewas dan 16 orang lainnya luka-luka akibat dipukul, diinjak, dan ditembak brutal oleh polisi. Solusi penyelesaiannya karena tragedi Trisakti terjadi karena penembakan oleh polisi. Kasus ini penyelesaiannya melalui pengadilan militer dan mempertegas peraturan mengenai hak kebebasan berpendapat dan hak-hak lain agar lebih dihormati. Yang ketiga, peristiwa penembakan buruh PT Freeport. Peristiwa penembakan buruh PT Freeport terjadi karena mogok kerja yang dilakukan ribuan buruh atau karyawan untuk menutup Freeport karena manajemen tidak mau berunding. Penembakan terjadi ketika demonstrasi para buruh atau karyawan dihadang dan ditembaki oleh aparat yang membuat 1 orang tewas dan 6 orang lainnya luka-luka. Solusi penyelesaiannya yaitu pertanggungjawaban dari PT Freeport terhadap para korban dan menegaskan peraturan mengenai tindakan kekerasan dalam penyelesaian suatu konflik sehingga tidak terjadi lagi. Terus yang terakhir, yang keempat, peristiwa pembunuhan TKW Marsina. Peristiwa pembunuhan TKW atau yang lebih dikenal tenaga kerja wanita yang bernama Marsina yang menjadi korban pekerja yang tewas dibunuh setelah diculik, dianiaya, dan setelahnya dibunuh. Solusi penyelesaiannya yaitu mengadili pelaku pembunuhan dengan hukum pidana yang sesuai peraturan yang berlaku. Memberikan hak-hak dan jaminan keselamatan kerja kepada para tenaga kerja dan mempertegas peraturan mengenai keamanan ketenaga kerjaan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.